ada macam-macam ya, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Shopee, ada segala macam. Dan di pandemi seperti ini nih sangat-sangat membantu ya. Nah, kalau kita punya dompet digital, kita nggak perlu keluar ke ATM untuk mentransfer biaya ataupun uang ataupun barang yang kita beli, tapi cukup kita membayarnya dengan menggunakan dompet digital. Jadi sangat memudahkan. Yang kedua adalah tidak perlu terlalu banyak membawa uang cash. Ya, kalau kita pergi-pergi bawa uang cash ini riskan. Tapi kalau kita bawa handphone, ya, ini cukup. Ya. Tapi ada satu syaratnya, ada saldonya. Ya, kalau nggak ada saldonya, secanggih apapun handphone, nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lebih dapat mengontrol pengeluaran, karena di situ tercatat. Misalnya saya punya saldo 1 juta, ya, saya belikan apa saja, berapanya itu di historinya muncul, ada. Sehingga saya bisa lebih mengontrol. Misalnya kalau saya isi dompet digital, misalnya ya, untuk kebutuhan-kebutuhan saya sebulan 2 juta rupiah misalnya. Untuk bayar listrik, bayar ini, bayar itu, beli pulsa, dan lain sebagainya, saya bisa mengontrol. Jadi saya bisa maksimum pengeluaran saya, misalnya 2 juta rupiah per bulan. Ya, maka saya tinggal mengisi 2 juta ke dompet digital, lantas kemudian saya bisa mengontrol keperluan saya untuk apa saja. Gitu ya. Dan saya bisa anytime melihat secara histori. Dia tidak perlu mencatat dan seterusnya. Ya, kalau kita manual biasanya kan ada yang mencatat ya, punya buku catatan setiap pengeluaran tanggal sekian, bulan sekian, apa segala macam, dan kadang-kadang terlupa. Tapi kalau menggunakan dompet digital ini kita lebih dapat mengontrol karena semuanya tercatat. Ya, memang ada kelemahannya, diantaranya adalah tidak semua bisa kita gunakan. Beli nasi uduk pagi-pagi buat sarapan misalnya, atau beli lontong ya, atau beli ketupat, pada larang nih kalau di Cimahi ya, atau beli bubur ayam dan seterusnya, itu kadang-kadang tidak bisa kita bayar menggunakan dompet digital ya, kecuali yang sudah terkoneksi dengan dompet digital tersebut ya. Yang keempat, nah ini yang kelebihan sekaligus kekurangannya ya. Ada diskon ya, dapat voucher, kemudian cashback ya, dan fasilitas lainnya. Nah, disinilah titik yang paling banyak menjadi sorotan antara pro dan kontra. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya. Anda ada di mana? Nanti kita simak ya. Nah, yang kelima adalah ini juga penting ya, kapitalisasi keuangan masyarakat. Jadi data itu menunjukkan kepada kita itu jumlah pengguna atau jumlah uang yang terkapitalisasi di dompet digital itu udah puluhan triliun. Itu banyak sekali ya, banyak sekali. Dan saya hanya membayangkan begini ya, misalnya kalau ada sebuah organisasi atau lembaga Islami yang kemudian mengkapitalisasi ya, bisa menghimpun dana umat, dana masyarakat ya, sehingga seperti misalnya ya, kita ambil Gojek ya, GoPay. GoPay itu ya, sekarang termasuk yang ratingnya paling tinggi dia, dan dana terhimpun di GoPay itu bisa, saya lupa, 36 triliun atau berapa, sangat banyak ya. Sehingga sebagai sebuah perusahaan, GoPay ini dia akhirnya bisa punya bergening dengan mitra ya, dengan bank, dengan mana segala macam, dengan merchant, yang akhirnya dia bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kepada pengguna ya, kepada kita yang menggunakan jasa tersebut ya. Nah, saya hanya membayangkan sekiranya ini misalnya gitu ya, lembaga-lembaga Islam yang memiliki e-wallet seperti ini akan banyak menguntungkan ya bagi kita. Misalnya ya, diskon-diskon tadi dihimpun, dikumpulkan, disalurkan ke ke masjid, ke musola, atau ke para marbot yang mereka rata-rata kehidupannya, atau ke guru-guru madrasah yang terpencil dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sini. Tapi sayangnya memang belum banyak ya yang Islami yang memiliki aplikasi dan juga sistem seperti ini. Karena memang mungkin dari sisi permodalan, sistem SDM, dan lain sebagainya yang mungkin masih menjadi PR bagi kita sekalian. Jadi ini manfaatnya banyak, meskipun tidak bisa ditutupi juga ada dampak negatifnya ya. Karena poin yang pertama tadi, kemudahan bertransaksi, kadang-kadang memang terlalu mudah. Sehingga karena terlalu mudah itu akhirnya orang menjadi konsumtif.
Ada sebuah penelitian oleh salah seorang dosen di Jakarta, ya, saya lupa dari universitas mana itu, kaum milenial mahasiswa dan yang usia-usia muda sebelum nikah di bawah 25 tahun itu yang menggunakan e-wallet itu ternyata 54% itu lebih boros dibandingkan dengan sebelum menggunakan e-wallet. Di sini memang bisa kita tangkap ya, mungkin literasi ya, pemahaman bahwa sebenarnya ini sebagai alat pembayaran dan bagaimana dan bagaimana pentingnya manajemen keuangan, ya, sehingga justru harusnya dengan e-wallet ini jangan lebih boros. Tapi kalau di usia yang sudah berumah tangga ke atas, justru biasanya ini lebih menjadi terkontrol. Jadi memang kadang faktor usia ya, faktor usia itu kalau mungkin masih muda ya, belum punya tanggungan ya, dia ibaratnya memang pengen jajan apa saja gitu. Apalagi dengan kemudahan dia lebih lebih enak untuk jajan ya. Tapi kalau bagi yang sudah berumah tangga dia mikir, apalagi sudah punya anak ya, punya uang 100.000 misalnya, dia akan pikir lebih baik buat beli susu anak ya, lebih baik buat beli buah buat istrinya, buat keluarganya ya. Tapi kalau masih masih jomblo, masih sendiri, biasanya 100.000 ya buat jajan aja ya, cari makanan-makanan yang dia sukai dan seterusnya. Jadi memang ini kira-kira manfaatnya plus minusnya dompet digital bagi umat Islam, dan dia sebenarnya hanya alat, tergantung kita. Ya, kedewasaan kita dalam menggunakan ini itu sangat penting.